Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nongama bareng JTV. Ada Kak Pinky yang menemani teman-teman selama 1 jam ke depan. Di mana untuk Sinau Nongama hari ini teman-teman, ini juga merupakan bagian dari pra-tryout menuju ke UTBK tryout bersama dengan UPN. Jadi tentunya kita akan segera menyambut tryout bersama dengan UPN dengan hadiah berupa ada golden ticket. Tapi untuk pastiannya berapa golden ticket, terus kemudian syarat prasyaratnya juga seperti apa, lalu kira-kira kapan diadakannya tryout untuk UPN ini, teman-teman harus menyaksikan terus Sinau Nongama bareng JTV dan mungkin bisa juga langsung aja dilihat di sosial media dari Sinau Nongama bareng JTV. Karena apa? Karena nanti akan kita update bagaimana dan kapankah akan diadakan UTBK tryout bersama dengan UPN. Nah, apa sih manfaatnya scan barcode yang ada di sebelahnya Kak Pinky? Buat teman-teman yang dari kemarin yang sudah dari beberapa minggu yang lalu mengikuti beberapa kali kita melaksanakan tryout. Yang pertama sama UNER, yang kedua ada sama UNESA. Pasti teman-teman sudah paham. Ini harus di-scan ya buat yang belum download untuk platform Analitika. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengikuti ada kuis di akhir acara yang merupakan bagian dari pra-tryout ini. Nah, jadi materi yang disampaikan hari ini nanti ada kuisnya, teman-teman ikuti. Untuk 3 orang ranking tertinggi tetap dong akan mendapatkan ada pulsa gratis dari Sinau Nongama bareng JTV. Yuk segera langsung di-scan aja barcode-nya, terus kemudian di-download, terus kemudian teman-teman login dan standby di situ ya. Nanti ada tulisan pra-tryout, belum bisa diklik, nanti di akhir acara Kak Pinky akan countdown, kita akan hitung mundur dan teman-teman bisa mulai kuisnya dan akan diumumkan hari ini juga. Baik, kalau begitu langsung saja hari ini Kak Pinky akan memperkenalkan siapakah mentor kita, pemateri kita untuk mata pelajaran kita hari ini. Namanya adalah Bapak Salim Jafar, Sarjana Sastra. Selamat pagi Pak Salim. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you. Nice to see you too. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Salim ini adalah pengajar dari SMA Takmiriyah Surabaya. Benar. Guru bahasa Inggris. Absolutely right. Wow, langsung saja Bapak mungkin boleh Okay, menyapa nice to see you all of teman-teman yang ada di my rumah. distinguished students. My name is Salim and my complete name is Salim Jafar. I've been teaching at SMA Takmiriyah for about 25 years. And today I'd like to give you something so simple, but some students usually get kind of confused. Pagi hari ini saya akan dengan Mbak Pinky, dibantu Mbak Pinky akan menjelaskan sesuatu yang sebenarnya mudah ya. Sebenarnya simple, tapi banyak siswa yang masih merasa bingung. Kita akan membahas reading kali ini Mbak Pinky. Reading, jadi dalam pengerjaan untuk materi bahasa Inggris pada saat mengerjakan tryout atau kemarin pada saat SBMPTN, mungkin teman-teman banyak terjebak dalam materi cerita ya, soal-soal cerita. Nah, ini akan dibahas sama Pak Salim teman-teman. Untuk materi kita yang pertama, kita langsung saja lihat slide-nya. Kita menuju ke materi pertama, Organizing Information. Alright. Betulkah itu? Bukan. Ini. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama, yang Organizing Information. Ini materi yang belakangan, Iya, kita masuk ke tambahan. materi yang pertama. Atau kita langsung ke ini aja dulu Pak? Oh ini, kalau ini berarti conditional, enggak masalah ya. Oke, baik, silahkan. Oke. Anak-anak, kita tahu bahwa mayoritas yang kita terima di sekolah, saya perkenalkan dulu conditional sentence. Some people say if conditional atau conditional clause. Tapi pada umumnya mereka mengatakan conditional sentence. Apakah conditional sentence? Conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Oke, yang umum diajarkan di sekolah, di sekolah-sekolah di Indonesia, biasanya mereka diberi 3 conditional sentence. Tapi kali ini akan saya beri 0 conditional. Ya, jadi perlahan-lahan kita akan berangkat dari 0 sampai the third conditional sentence. Oke, kira-kira Mbak Pinky pernah dengar conditional sentence? Conditional sentence tuh kalimat yang seperti apa ya, Ya, Pak Salim? conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Berandai-andai kita berkhayal. Jadi, tapi untuk 0 sama the first conditional itu tidak berhayal. Dua-duanya sangat mungkin terjadi. Khususnya yang 0 conditional itu pasti terjadi. Kalau kita mengatakan jika kan apa if ya? If. Ya. Kalau Mbak Pinky mungkin bisa beri contoh, jika saya guru, saya akan mengajar dengan baik. Seperti itu. Seperti apa contoh kalimatnya? Mbak Pinky mungkin bisa membantu. If I am a teacher, I will teach with I will teach good. well. Well, bukan well. Thank you. So, that's great. Itu jawaban yang paling benar ya. Karena yang dikatakan Mbak Pinky tadi adalah conditional type 1.
masih kemungkinan terjadi. Kalau zero type sudah pernah dengar, Mbak Pinky? Zero type. Zero type? Ya, Zero? ya, Nol? type 0. Kalau yang tadi kan type 1. Type 1 itu mungkin terjadi. Oke, saya coba, anak-anak kalian bisa melihat apa yang saya... Kita lihat langsung yuk. Namanya zero type. Oke. Zero type ini kalimat pertama itu simple present. Oh, sorry. My writing is not really good, sorry ya. Kalimat kedua juga simple Oke, bisa present. kebaca kok, Pak. Ya, oke. Simple present. Simple present, simple present. Simple Dua-duanya simple present, tidak mengenal will tadi. Kalau will kan future. Kalau ini dua-duanya simple present. Kenapa saya katakan zero type? Karena dua-duanya ini pasti terjadi ya. Kalau satu terpenuhi, maka yang kedua terpenuhi. Contoh paling sederhana Mbak Pinky, jika saya memanaskan air akan air akan mendidih. How do you say? Jika if I heat water, The water? the water or it It will boils. Oh, boils. Ya, tidak pakai Karena will. tidak pakai will Tidak ya. pakai will, karena ini zero. Oh, Zero it condition. boils. Jadi langsung mendidih pada saat itu Ya, juga. jadi ini terjadi terpenuhi, maka yang kedua pasti terpenuhi. Itu namanya zero conditional. Biasanya di SMA teman-teman memberinya type 1, type 2, type 3. Ini biasanya general truth. Kejadian yang umum terjadi, kebenaran umum. Itu. Jadi sekali lagi tipenya ini ada 3 macam, begitu? Ada 4. Ada 4. Yang umum di sekolah itu tiga. Kalau ini ada 4. Ada zero type, ada the first type, the second, and the third. Then third. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, saya kira kalian sudah paham ya zero type ya. Apakah sering keluar di soal-soal SNMPTN, SBMPTN? Tidak, karena zero type dianggap terlalu mudah. Oh. Iya, zero type sama the first type itu sangat mudah. Biasanya diabaikan oleh pembuat soal. Seperti itu. Oke, saya ke type 1. Oke, ya. Silakan. Oke, anak-anak, kita lihat type 1 ya. Atau tipe 1. Oke. Harus ada if. If itu adalah jika ya. Jika itu pasti kita berandai-andai. Tapi kalau tipe 1 ini belum berandai-andai, masih kemungkinan. Oke, kalau yang atas tipe 0 ini menuju kepastian. Kalau ini kemungkinan. Coba diberi contoh lagi Mbak Pinky. Yang type 1. Satu contoh aja Mbak Pinky. Yang mana nih? Yang first conditional? Yes, the first conditional. If you go to the zoo, you will see. If you go to the zoo, You will see you will see the zebra. the zebra. Oke. Alright. Oke. Apakah Mbak Pinky sudah pergi ke kebun binatang? Pernah? Sudah Pernah ya. Tapi terulang-ulang toh. Beberapa kali sudah Alright. pernah pesan. When will you go to the zoo? Tomorrow or the day after tomorrow? Kira-kira kapan mau pergi lagi? I don't know, maybe next month. Next month. Alright. Jadi if you go to the zoo, bila Mbak Pinky pergi ke kebun binatang, maka Mbak Pinky akan ketemu dengan zebra. Yes. Apakah mungkin Mbak Pinky ketemu zebra? Pasti. Mungkin ya. Karena zebra bagian dari kebun binatang. Alright. Jadi kemungkinannya kalau ini terjadi, ini terjadi. Ini yang disebut dengan type 1. Oh. Tapi ini type 1 ini kata kerja ya. Oke, saya beri pattern aja ya, anak-anak. Yang ini dulu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pak Salim, kita harus Alright. jeda sesaat. Oke. Baik, untuk teman-teman jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Dan kita saat ini masih tetap belajar, materinya adalah conditional sentences. Kira-kira apa lagi yang akan disampaikan oleh Pak Salim? Tetap bersama dengan kami di Sinau Nongama bareng JTV. Dan kita kembali lagi, jangan sampai teman-teman kelewatan ya untuk yang hari ini karena kita masih masuk dalam rangkaian pra tryout menuju ke tryout bersama dengan UPN dan ingat akan ada golden ticket yang dibagikan oleh UPN. Tapi kapan acaranya, kapan tryoutnya, berapa banyak golden ticketnya, lalu apa persyaratannya, teman-teman akan bisa mengetahui kalau rajin mengikuti acara Sinau Nongoma bareng JTV dan juga tentunya cek di sosial media Sinau Nongoma karena akan kita sampaikan sewaktu-waktu teman-teman. Dan untuk hari ini
Tetap saja nanti di akhir acara kita akan ada kuis yang merupakan rangkaian dari pra tryout kita hari ini. Dan itu kuisnya akan berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini, mentor kita yaitu Pak Salim. Silakan Pak Salim, kita Thank lanjutkan you so kembali. much. You've already given me time. Oke, anak-anak kita lanjutkan ya. Tadi kalau tipe 1 itu ada 2, ada yang tanpa kata kerja. Nah ini. Oke, tetap ini anak kalimatnya pakai will. Oke, contohnya jika saya seorang guru, saya akan mengajar dengan baik. Oke, langsung aja dimasukkan. Oke. Apakah saya seorang guru? Ya, mungkin. Tulisannya cukup jelek ya. Sulit dibaca. Saya memang ingin jadi dokter dulu. If I'm a teacher, I will teach well. Yeah. Itu yang tadi ya, yang tipe pertama 1A. Ya. Kalau tipe 1B yang kayak Mbak Pinky tadi, subjek kata kerja ya. Alright, maaf, ini tulisan calon dokter sebetulnya. Calon dokter. Tapi mampir dulu jadi guru bahasa Jadi guru, Inggris. ya, dia jadi seorang guru. Tapi saya menikmati betul. Oke, ini tipe 1, if I'm a teacher, I will teach well. Jika saya guru, saya akan mengajar dengan baik ya. Mungkin. Kalau yang kedua juga mungkin. Ini saya ambilkan dari statementnya Mbak Pinky tadi ya. Subjek, verb 1, objek, subjek will ya. Jika kamu pergi ke kebun binatang, kamu akan melihat zebra. Oke, saya kira cukup untuk tipe 1. Baik, tipe 1 sudah selesai, kita Oke, masuk ke langsung tipe 2 ya. tipe 2. Tipe 2 ini yang paling sering keluar di soal-soal, maaf biasanya sering keluar di soal STAN. STAN SBM dulu ya, tapi sekarang mulai berkurang. Terus kemudian soal-soal kedinasan, itu sering keluar. Oke, pernah dengar tipe 2 Mbak Pinky? Tipe 2, seperti apa itu Pak Salim? Kalau tipe 2 ini sudah berkhayal. Oh, sudah berandai-andai. Berkhayal. Tapi khayalannya sekarang. Berkhayal saat ini. Oke, pakai begini, pakai rumus. Nah, untuk semua subjek anak-anak gunakan were. Untuk semua subjek ya, gunakan were. Oke, terus ketemu dengan kata benda, kata sifat. Lah, karena dia sudah tipe 2, maka tidak boleh menggunakan will, tapi pakai would. Would boleh, could boleh, tapi yang paling umum adalah would. Mbak Pinky bisa membuat kalimat di sini. Jika saya seekor burung, saya akan terbang. If I were a bird. Very good. If I were a bird. If I were a bird, I would fly. Apakah Mbak Pinky seekor burung? Enggak sih Pak. Bisa terbang? Belum Nah bisa, ini Pak. namanya berkhayal ya anak-anak. Jadi kalau kita gunakan ini berkhayal. Saya membuat kalimat sendiri. If I were a girl, I would be a model. Jika saya seorang cewek, saya akan menjadi seorang. Saya ganti. If I were skin, if I were thin, I will be a model. Jika saya kurus, saya akan menjadi. Saya nggak mungkin jadi model ya. Kondisi sekarang. Ini berkhayal. Yang berkhayal tipe 2 dengan kata kerja pakai ini. Pakai yang tadi aja nggak apa-apa Mbak Pinky. Apa namanya? Contoh kalimatnya. Jika saya pergi ke kebun binatang, saya akan melihat zebra, tapi nggak mungkin. Would you please? If I were. No. Verb 2 dari Verb two? pergi. If I go to. If I verb 2 from go. When. Yes. If If I went to the the zoo, zoo, I would see see zebra. zebra. Atau the zebra nggak apa-apa. Oke. Apakah Mbak Pinky pergi ke kebun binatang? No. Sekarang tidak. Khayal. Apa? Apa ketemu dengan zebra? Enggak. Khayal juga. Namanya ini khayalan saat ini. Unreal conditional. Penting sekali ini ya. Selain bacaan, sebenarnya ini sangat-sangat penting. Oke, kita bergegas ya, Mbak Pinky ya. Bergegas loh, kita langsung Kita loh. mau cepet-cepetan ini. Iya, tapi langsung. pasti teman-teman memahami ini karena tiga. ada rumus-rumusnya. Keburu nggak ya Oh, kalau iya, di iya. foto-foto dulu? Atau boleh silakan di. Dan tulisannya cukup istimewa ya. Di zoom, Istimewa tulisannya. boleh langsung di foto ya teman-teman ya. Ini untuk tipe 2 loh. Oke, cukup ya? Ceklik, udah selesai. Yuk Oke, kita lanjutkan langsung kembali. tipe 3 ya. Tipe 2 itu berkhayal saat ini. Saya rubah. Kalau tipe 3 berkhayal di masa lalu. Alright. Sorry if I explain too fast ya. Ini berkhayal masa lalu. Rumusnya sedikit ya kalian mungkin sudah tahu kok. Kalau yang tanpa kata kerja pakai ini. Ini yang agak lumayan ini Mbak Pinky. Karena cukup panjang ya. Would have. Oke. Jika saya ada di sini,
tadi malam, saya akan membantu kamu. How do you say? Jadi masukkan rumus saja Mbak Pinky. Jika saya ada di sini, If I had been here, alright. If I had been here last night. here last night. Oh, tulisannya. Apa itu? Ini would ya. I would have. Yes. Last night. Oke, Mbak Pinky. I would have membantu kamu. helped Verb 3 ya. You. you. Kak Tulisannya Pinky ngeliatnya harus gitu. tulisannya istimewa, makanya menyulitkan. Oke, I do If I hope that had you been can see here that last and you night. can read and write down. Alright? Oke, saya harap kalian bisa melihat ini. Mohon maaf, my written is bad. Tapi My written jelas is- kok. Jadi Ya, rumusnya my itu written is adalah if, had, plus been. Ya, Terus noun kemudian adjective, subject non-adjective. would have verb 3. Nah, itu rumusnya untuk yang ini tipe Yang ini namanya tipe 3 berhayal tipe masa tiga. lalu. Berhayal masa lalu. Ya. Wah, jadi masa Berhayal lalu yang masa sudah berlalu, Nah, sudah kita lewat. ingat-ingat. Kita nyesel berhayal. nih ceritanya nih. Oh, Betul, gitu. menyesal banget. Ya, Itu untuk contoh tipe ini tiga. ya. If I had been here last night, I would have helped you. Jika saya ada di sini tadi malam, saya akan bantu Anda. Berarti Mbak Pinky bantu saya? Enggak. Mbak Pinky di sini? Enggak. Oke. Saya Sebetulnya tidak datang. ada nanti ada integral diferensial untuk English, tapi saya nggak waktunya cukup pendek. Itu panjang. Maybe next time I would like to explain much deeper ya. Oke, yang terakhir supaya kita menuju ke reading ya. Oke, yang terakhir sama sebetulnya. Maaf ini kita tambah subjek. If subjek had. Intinya kalau bentuk 3 harus pakai had, harus. Alright, anak kalimat tetap. Maaf, ini variatif, bisa would have, bisa should have, bisa could have. Terserah nanti ya. Tapi umum ini. Oke. Mbak Pinky, saya ambil kalimat pertama tadi ya. Yang mana Tetap tuh, Pak? saya pegang supaya nanti beruntun ya. Jika saya pergi ke kebun binatang, saya akan melihat zebra. Silakan dimasukkan If ke I had go ya, gone. gone If I had gone to, to the zoo, alright, I would have alright. I would have verb 3-nya apa? seen. Seen zebra. Alright. Tapi gitu lupa-lupa loh. Nggak apa-apa. Verb 1, 2, 3. Sebenarnya begini, if you are going to talk or you are going to make kind of conversation, Yeah. Grammar is important. But I think the most important you should have a lot of vocabularies. Karena orang-orang kadang-kala kan terpaku pada grammar. Tapi saya pecinta grammar ya. Jadi kalau anak-anak sih untuk menjawab soal ya grammar harus kuat. Tapi untuk komunikasi ini terlalu berat kayaknya. Untuk komunikasi. Ya, tapi ini adalah yang memang harus dipahami untuk Ya. mengerjakan soal-soal UTBK. Betul. Sementara UTBK mulai berkurang. Ini biasanya ada di soal-soal STAN banyak sekali. Tapi nggak apa-apa ya, harus kita Oke. pahami juga. Baik, sudah selesai? Selesai. Baik, kita berarti Habis. langsung menuju ke materi soal cerita ya. Alright. That is reading passage that you really like it. Baik, kalau gitu yuk kita langsung masuk ke soal cerita. Mungkin boleh diganti yang materi tadi warnanya biru, langsung klik. Nah, untuk teman-teman yang lainnya siap-siap, nanti kita akan masuk di segmen berikutnya. Karena untuk materi soal cerita ini banyak juga yang suka terjebak ya teman-teman. Tapi tadi sudah dikasih bonus sama Pak Salim, kita sudah belajar untuk materi kita hari ini itu conditional sentences. Nanti kita akan belajar lagi materi yang berikutnya. Tetap bersama dengan kami di Sinau Nongama bareng JTV. Dan kita kembali lagi masih bersama dengan Sinau Nongama bareng JTV. Kak Pinky tidak sendiri, bersama dengan Pak Salim Jafar, Sarjana Sastra selaku pengajar dari SMA Takmiria Surabaya. Beliau ini memang pengajar spesialis bahasa Inggris teman-teman. Nah teman-teman pahami betul ya materi yang akan diberikan, karena nanti di akhir acara kita akan main-main lagi di kuis dalam pra tryout yang diadakan menuju ke tryoutnya UPN untuk memperebutkan golden ticket. Dan kira-kira ada hadiah atau enggak sih Kak Pinky? Ada dong kalau ada kuis di rangkaian pra tryoutnya Sinau Nongama
pertama pasti ada hadiah, yaitu berupa pulsa gratis untuk peringkat 3 besar untuk hari ini. Jadi siapkan diri teman-teman. Buat yang masih belum punya platformnya Analitika, nih ada barcode-nya, langsung aja di scan, terus kemudian login dan cari, ada klik untuk yang pra tryout, tapi masih belum bisa diklik. Nanti Kak Pinky akan hitung mundur, lalu kita mengerjakan untuk materi kuis kita hari ini. Dan sekarang kita kembali lagi Pak Salim, yuk kita bahas lagi materi kita berikutnya. Silakan, materi berikutnya kita kasih lihat teman-teman. Cring, organizing information. Wow, panjang sekali ini. Apa ini? Silakan. Ini yang paling ditakuti oleh anak-anak, tapi kita harus hadapi ya. We have to face the reading passages, and we always face it all the time ya. Karena reading passage segini banyaknya, tapi ini tidak seberapa sih Mbak Pinky. Hanya dua paragraf ya. Oke, tapi ini teman-teman sekarang mantap. sedang baca di layar televisi supaya nanti mungkin boleh diulang-ulang lagi, boleh di capture ya teman-teman ya. Nah, boleh difoto. Ini adalah materinya, nanti teman-teman boleh baca. Nah, silahkan Pak Salim ini. Alright, kalau membaca seperti ini, semua para guru biasanya sudah semua Pak siswa pun juga paham. Kalau menjawab soal cerita, jangan baca semuanya ya. Kita lihat pertanyaannya dulu, baru kita scanning. Oke. Ya, berarti scanning bukan itu soal ceritanya dulu, tapi kita ke pertanyaannya dulu. ya langsung, karena waktu cukup cepat di UTBK hanya 22,5 menit untuk bahasa Inggris. Kita langsung ke pertanyaan. Alright, kita langsung Next slide. Slide berikutnya. Nah, oke. Which one is true regarding climate change according to the passage? Ya, oke. Manakah yang benar? Oh, ini kayaknya soal apa? Conclusion ini. Gimana Pak? Conclusion ini soalnya. Coba kita cek dulu. Ya, bukan yang apa? Awal tadi. Ini yang page keduanya kok. Oke. Silakan. Manakah yang benar kira-kira? Kita lihat slide berikutnya, Pak. Kita cari ke slide berikutnya. Nah, ini pembahasannya ya. Iya, jawabannya adalah C. Coba kembali lagi, Pak. Oh, ini soalnya tadi beda. Oke. Manakah yang benar menurut teks di atas ya? Dari A, B, C, D ini yang paling benar adalah yang C ya. Extreme weather, shifting wildlife population and head rising. Oke. Dari what is global warming. Ini pembahasannya ke global warming and also pemanasan global. Pemanasan global ya. Pemanasan global mana yang benar? All of those change emerging humans to ini kayaknya kurang tepat ya. Climate change ini bukan ini bukan menuju ke arah soal ini, pakai scanning ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Jadi kita fokus kepada climate change. Yes. According to the passage. Menurut apa? Bacaan. Climate change itu apa? Nah, itu ini. Jadi kita tidak membaca ke ini, tapi ininya. Kelanjutan dari soal itu sendiri. Kalau ini kan baru di awal main idea, dia nggak nyanakan main idea, tapi true and false. Berarti kalau kita lihat dari yang paling mendekati itu adalah yang C. Yang C. Betulkah itu? Pas. Coba kita cek dulu untuk halaman berikutnya. Teman-teman sudah baca ya di rumah. Kita lihat climate change. Oke, gunakan teknik scanning ya. Setelah tahu Mbak Pinky teknik scanning? Bagaimana teknik scanning? Ayo, mungkin teman-teman ada yang nggak paham, coba diperhatikan. Oke, teknik scanning itu kita nggak perlu baca semua ya. Kita hanya menuju ke poin-poin saja ya. Namanya memindai, reading, pembacaan memindai ya. Jadi kita 7 poin-poin saja, nggak usah semua. Kalau semua waktu nggak nututi. Kita hanya 22 menit setengah. Jadi langsung ke poin-poin aja, pas. Itu bisa ke soal berikutnya ya, Mbak. Kita lanjut ke soal berikutnya, silakan. Clarifying meaning, nah ini kita melihat mengklarifikasi arti ya. Ini biasanya sinonim sering keluar, tapi tidak selalu sih. Kadang menuju ke paragraf. Next slide. Next slide. Oke. Langsung pertanyaan. Scientists use the words climate change. Oke. Di paragraf awal, bisa ke paragraf awal. Kita kembali lagi yang pertama. Yeah. Balik lagi di halaman pertama. Oke. Butuh waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tadi sudah ngambil gambar, sudah foto, teman-teman bisa langsung baca aja di gadgetnya teman-teman. Karena akan dikasih tahu untuk cara scanningnya nih teman-teman. Kita lihat, nah ini. Oke. Oh, kembali lagi.
Nah, Ini dia, oke. loh. Oh, it's okay. Be relax, be relax. Normal ini tidak masalah. Alright, tadi pertanyaannya kan adalah scientist. Scientist adalah ilmuwan. Jadi fokus di ilmuwan aja. Pertanyaan itu, apakah pendapat ilmuwan tentang climate change, perubahan iklim? Ini aja sudah, berarti jawabannya pasti di sini. Pasti di area ini. Tapi ini lagi cari loh ini. Oh iya. Ya, oke, anak-anak. Jadi tadi yang pertama climate change secara umum. Kalau ini climate change-nya adalah scientist. Apa pendapat para ilmuwan? Jadi itu aja. Setelah scientist use ini semua kalimatnya ini pasti jawabannya. Ya, complex shift now affecting our planets. Ya, perubahan yang kompleks merusak planet kita ya, merusak cuaca, merusak sistem iklim. Oke. Dan juga area-area yang lain yang sebenarnya lebih dingin dalam waktu yang sangat pendek. Memang kalau kalian mengetahui arti atau mengerti makna lebih gampang. Kalau nggak ngerti makna main tembak-tembak aja bener sebetulnya ya. Oke, Iya, kita langsung kata menuju kunci. ke arah yang scientist use tadi itu ya. Iya. Kita balik lagi. Oke. Ini oh ya lewat apa-apa. Saya masih ingat ya kalimat-kalimat. Oke. Shifting ya, tadi ada perubahan. Cari kata shifting aja pasti benar. Nah, kita kembali lagi. Scientists use the word climate change to illustrate apa? Kalau A tidak mungkin, ya, oke. Cari kata-kata complex shift itu. Tadi ada kata-kata shift. Saya ingat masih itu ya. Iya. Di A tidak ada kata-kata shift perubahan. Ini ada ini kata. Ya, oh ya ini. Sudah dipaskan. Scientist, ini pas Dipaskan ya. di bagiannya. Oke, tadi saya katakan karena pertanyaan menuju ke scientist, maka jawabannya pasti setelah kalimat itu. Pasti. Tapi kalau yang climate change yang tadi kan bukan kata-kata scientist, bukan kata ilmuwan. Ini fokus ke kata ilmuwan. Oke, kira-kira yang mana Mbak Pinky? Kira-kira yang mana teman-teman? Coba kita cek satu persatu. Apakah itu yang A? Yang Climate A tuh? change accomplishes not only rising average temperature, but also extreme weather events. Itu ada di atas. Nggak ada di sini, nggak ada kata-katanya scientist ya. Nggak ada scientist ya. Oke, centuries warming by releasing heat trapping itu masih di atas juga. Nggak ada. Masih di atas ya. Oke. Tapi nggak nemu. All of those changes are emerging as humans continue to add heat trapping. Itu juga nggak ada. Nggak ada. Oke, bagaimana dengan D? Ini malah di paragraf awal, di kalimat awal tambah salah ya. Ya ini paling enak ya. Glaciers are melting. Ini di situ, awal ya. tambah salah. Jadi kita lihat yang E. Kira-kira ada Mbak setelah kata scientist? Ini kompleksif. Alright. Yes. Ya. Plug sudah ini ya. Get cooler in the short term. Nah. Seperti yang ini. Pas. Enak Yang sebetulnya E. ya. Apakah betul seperti itu? Coba kita lihat slide berikutnya. Cek. Yes, betul ya. Ini ingat sekali lagi ada tips dan triknya. Bacalah dan pahami terlebih dahulu pertanyaannya. Jadi bukan soal ceritanya, Betul. pertanyaannya. Terus pakai teknik scanning untuk menemukan jawaban pada soal scientist use, ya kan? Jelas kan scientist use. Iya, betul. Kata kunci itu. Dan kemudian jawabannya adalah yang E. Apakah Alright. teman-teman jawabannya betul semua? Semoga semuanya betul ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah memahami sekarang. Oh jadi ternyata scanning seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Silakan. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Langsung aja kita geser. Inferences about information. Nah ini menuju kesimpulan sebenarnya, kesimpulan dari informasi. Teks belum, ya kita menunggu teksnya ya kawan-kawan, anak-anak. Geser. Yang Nah, berikutnya. materinya diganti beda. lagi nih. Materinya beda. Orang hutan in prime living condition. Nah, kalimat awal coba kita sama-sama baca dulu ya. Orang hutan biasanya dalam kondisi hidup yang prima dapat hidup sampai 60 tahun. Ah itu nggak usah terlalu lama. Saya nggak perlu baca. Langsung menuju soal. Soal, kita geser slide berikutnya. Ya, oke mudah ini. Tapi hati-hati ya. Ini soal tipuan. Katanya mudah Hati-hati. loh teman-teman. Coba kita Ya, cek hati-hati itu ya. mudah apa tidak. How long orangutan can survive in captivity? Oke, in captivity ini kata kunci sebetulnya. Kalau kita sampai di sini aja, berapa lama hidup orangutan? Kembali ke slide Bisa awal. sampai 60 ini? Nah, Bisa 60 sampai tahun ini 60 hidup tahun. normal. Prime living condition, kondisi hidup yang bagus. 60 tahun. Bukan itu yang ditanyakan, tapi yang ditanyakan adalah in captivity. Kalau Kak Pinky pakai scanning, Kak Pinky langsung cari tulisan usually in That's captivity. great. Ya kan? Nembak kan? Nah, itu. Yes, from the age of 13 years. 13 years. Oh, sebentar. Ini from the age, the age dari. of 13 years. Ini sampai berapa tahun Until? bertahan? Lanjutannya? Pas the age of 30. That's ya. Coba nggak tahu. Ini prediksi kan 30 ya? Coba bener nggak ya? 30 Saya tahun. yakin 30. Yes. Coba kita cek dulu, langsung kita lihat yang berikutnya.
Bacalah dan pahami terlebih dahulu pertanyaannya. Ingat ya, scanning, cari life in captivity. Dan jawabannya adalah D. Iya. D itu tadi berarti 30. 30 Yes, tahun. that's right. Captivity, tahu ya Mbak Pinky artinya? Apa tuh captivity? Captivity itu kalau untuk manusia dalam tahanan. Tapi kalau binatang di kandang. Jadi hidup di kandang itu lebih Captivity pada binatang tuh maksudnya di kandang. di kandang kan. Nah, hidup normal real. Kalau liar 60 tahun, tapi kalau di kandang hanya 30 tahun. Ya, berarti Banyak sebaiknya kesulitan. mereka dibiarkan dalam That's hidup it, liar right. ya, di hutan Absolutely saja. correct. Tidak usah dimasukkan ke dalam kandang, karena kalau dalam kandang 30 tahun. Baru tahu nih gara-gara mengerjakan soal cerita. Cepet-cepetan namanya. Ini Iya. main apa? Checking point. Kita masih ada waktu lagi ya untuk bahas berikutnya. Oke, kita cek untuk conclusionnya. Nah, kembali ke glaciers lagi ya, kembali ke soal bacaan yang tadi. Nah, ini konklusi. Kembali lagi ke soal yang pertama. Next slide. Alright. Oke, kalian sudah baca atau tadi teks glaciers itu? Sekarang kita cari konklusi. Kalau cari konklusi itu biasanya usahakan di soal-soal akhir. Pembuat soal bagus sekali ini ya. Dia meletakkan soal conclusion di nomor-nomor akhir. Mari, kalau conclusion kita checking point agak sulit ya, tapi kita logika aja, logika. Dan kalimatnya yang paling menyeluruh ya, logika. Oke, ini kita agak pelan ya teman-teman, Iya. supaya teman-teman lebih paham. Oke, mari kita lihat apa konklusinya. While many people think of global warming and climate change as synonyms. Wah, ini sangat tidak masuk akal ya. Ketika banyak orang mengatakan bahwa global warming and climate change adalah persamaan kata. Ini bukan konklusi. Ya, jauh sekali. Oke. Changing the rhythm of climate that all living things have come to rely on. Merubah ritme iklim yang membuat semua semua makhluk hidup rely on. What is rely on? Rely on apa Mengandalkan ya? pada mengandalkan pada itu. Berhubungan, itu. Ada hubungan jauh banget. While we struggle to figure it all, ya, figure it all out ya. Kita berusaha untuk mencari, Struggle, bertahan. ya, bertahan untuk itu salah juga, jauh juga ya. Oke, bagaimana dengan E? Climate change encompasses not only rising average temperature but also extreme weather events. Ini malah di awal, ini malah ada di paragraf 1 ya. Conclusion itu menyeluruh. Salim tadi bacanya kayak cuma sekilas deh, tapi udah tahu. Iya, Sudah langsung ingat. Ya, oke. Kira-kira apa kalau dibuat konklusi, dibuat kesimpulan? Ini semua bukan simpulan. A, B, C, dan E ini bukan simpulan. Tapi paragraf pendukung saja. Simpulannya, semua bacaan yang kita baca tadi, explain what humans have done in the past to cause global warming. Jadi kalau kita mencari kesimpulan, itu bisa jadi adalah kalimatnya tidak tertera di situ, begitu Betul, ya. betul. Jadi justru kalau kalimatnya tertera di situ, kita justru harus hati-hati. That is right. Berarti cuma menjelaskan salah satu betul. paragraf saja. That's great. Itu hanya tipuan-tipuan soal, tricky. Tricky teman-teman. Berarti dengan kata lain, kalau kita mendengarkan yang disampaikan Pak Salim, jadi tipsnya adalah ingat baik-baik bahwa kalau ada pilihan jawaban itu sesuai dengan soal, Ya. justru itu kalau itu adalah bukan Itu bukan simpulan. Biasanya hanya penunjang, paragraf penunjang aja. Baik, berarti dengan kata lain jawabannya adalah yang Yang D. D. Oke. That's right. Oh, betul. Ini pakai skimming, maaf ya. Tadi kan scanning. Kalau skimming itu baca semuanya. Skimming tuh tetap harus membaca Iya, semua karena semuanya. harus mengambil intisarinya ya. Betul. Kalau scanning kan poin-poin saja. Memang conclusion paling tepat. Pembuat soal ini bagus sekali ya. Pinter kayaknya. Sangat pinter mungkin ya. Meletakkan soal conclusion di akhir. Kalau conclusion di awal kita baca lama, bermenit-menit, 22 menit setengah hilang. Sedangkan kita dikasih soal untuk paragraf pertama, soal Betul. paragraf kedua, jadi Runtun kita dia. paham isinya. Benar. Runtut sekali. Otomatis kita langsung, oh ini That's kesimpulannya right. adalah. What do you think? Is English difficult? Of course not difficult, tapi kita memang harus Iya, menggunakan waktu berlatih. kita untuk berlatih ya. Apa sih Pak tips dan triknya supaya kita lebih memahami? Kalau ini apa? Ini reading atau speaking atau kan ada 4 skill yang Mungkin reading dulu. reading baca terus, sering baca. Rajin-rajin membaca ya. Dan tidak usah baca semua. Baca semua nanti waktunya habis. Tapi tergantung sih kalau kita bacanya waktu luang, oke panjang nggak apa-apa. Kalau untuk menjawab soal, kita teknik tadi, skimming dan scanning. Skimming dan scanning. Kalau scanning kita langsung cari kata-katanya ada Ya. di paragraf yang mana.
Tapi kalau skimming ya kita tetap harus memaknai Ya, artinya tapi cepat itu. Skimming itu baca semua tapi cepat. baca semua tapi cepat. Iya, Jadi guys. harus sering-sering berlatih ya, latihan teman-teman. mata. Ada namanya olahraga mata untuk itu. Olahraga mata. Oke, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama dengan kami di Sinau Nongama bareng JTV. Dan kita semakin dekat saja kepada saat-saat kita akan segera mengikuti kuis dalam rangkaian pra tryout untuk menuju UTBK tryout bersama dengan UPN. Ingat sekali lagi, ikuti rajin-rajin untuk Sinau Nongama bareng JTV ini teman-teman, meskipun sekarang udah suasananya nuansa liburan gitu ya. Tapi belajar tetap asik dilakukan, apalagi kalau belajarnya dengan cara yang seru. Nah, apalagi ada kuisnya, apalagi kalau teman-teman ikut dan masuk dalam peringkat 3 besar, teman-teman ini loh bisa dapetin ada pulsa gratis dari Sinau Nongama bareng JTV. Jadi nanti lebarannya punya pulsa gratis ya teman-teman. Jadi nanti bisa kirim-kirim ucapan selamat hari raya dan lain sebagainya. Enak kan? Nah, tapi selain daripada itu teman-teman, yang kemarin-kemarin masih deg-degan, punya peluang apa tidak masuk dalam universitas favorit teman-teman. Ini ada peluang besar sekali buat teman-teman untuk bisa ikutan tryout-nya UPN teman-teman. Tentunya di Sinau Nongama bareng JTV sama juga seperti 2 universitas sebelumnya. Kita akan ada momen kita melakukan tryout bersama secara online, secara UTBK begitu. Tapi kapan waktunya, berapa banyakkah golden tiketnya, apa syarat dan juga ketentuan yang berlaku, teman-teman akan bisa mengetahui kalau rajin mengikuti Sinau Nongama bareng JTV, ikutan kuisnya, dan tentu saja cek-cek terus nih di sosial medianya. Follow ya, di Instagram juga ada kok, langsung aja cari Sinau Nongoma. Nah, di situ nanti akan ada keterangan demi keterangannya. Kita kembali lagi, karena tadi kita sudah selesai membahas mengenai soal cerita kita akan mereview kembali. Jadi buat yang tadi masih ada yang kurang paham, supaya nanti bisa mengerjakan kuisnya kita di akhir acara, harus diikuti. Silakan Pak Salim. Oke, tadi dalam bacaan, di antara 2 bacaan itu, kalian melihat ada kata-kata ini ya. Ini banyak yang tidak mengerti anak-anak ya. Unlike. Yes, kira-kira apa Mbak Pinky? Unlike. Tadi ada di teks kok, ada kata Mana sih unlike. teksnya? Coba Kak Pinky malah teksnya dulu. Unlike the Nah, itu African unlike. apes. Unlike the African seperti. past. Ya. Tidak Apa? seperti. Tidak seperti. Uh-uh. Alright. Kata dasar kan ini ya, Mbak. Tidak Like. suka. Kan Ya. kalau misalnya diartikan, kalau kita nggak lihat soal cerita jadi Betul. kayak tidak suka Oke. gitu ya. Kalau ini, kalau subjek ketemu like, maknanya kan suka toh. Oke, saya suka durian. How do you say I like? Like durian. Alright. Kalau seperti ini ini anak-anak juga banyak yang bingung ya. Ditambah to be, maknanya sudah beda. Kira-kira apa, Mbak? Kalau saya, I'm like my dad. Udah berubah, udah bukan sudah saya ya? suka ayah saya, tapi saya seperti ayah saya. Masih muda ya. Oke, kalau like itu artinya kalau dia di awal ya, di awal kata like terus ketemu kalimat maknanya seperti. Ya. Kalau unlike, tadi Mbak Pinky ngomong tidak seperti ya. Iya. Betul sekali. Ini masih taraf muda. Tapi ada soal seperti ini. Likely. Likely. What is that? What is likely? Bukan harus baca kalimatnya dulu ya. Kadang-kadang Kak Pinky kalau iya. mau mengartikan satu kata, Oh gitu ya, harus lihat cek teks ada. ya. Oke, Iya. makanya anak-anak kalian harus tahu bahwa like itu sendiri suka, tapi kalau tambah itu be artinya seperti. Ya, kalau tidak suka dislike bukan unlike. Kalau ini seperti, ini tidak seperti. Kalau likely, lah ini sering anak-anak bingung apa likely. Likely itu artinya mungkin, jauh ya. Likely artinya Mungkin. mungkin. Oke, Tapi tetap kata dasarnya like. iya tetap. Jadi It is yang tadi suka sama seperti Suka bisa berubah seperti- menjadi mungkin. jauh sekali ya. Oke, it is likely that. Nah, mungkin dia datang terlambat. Silakan Mbak Mungkin. Mungkin kita bisa buat It is kalimat bersama. likely that he's late. Ya, he is late or he comes late. He Ini comes artinya mungkin. Kalau tidak mungkin, kira-kira apa? Unlikely. Yes, great. Nah, ini tips saja anak-anak. Apakah keluar di UTBK? Ya, sering ini ya. Unlike, like, likely, unlikely.
sering sekali keluar. Sebetulnya UTBK ada juga conjunction, Mbak Pinky, tapi memang di soal tidak ada ya. Conjunction kata sambung, sering. Baik. Paling Jadi, sering keluar. ini adalah tips trik yang sudah dikasih sama Pak Salim ya teman-teman ya. Ingat loh, dari kata like itu bisa berubah menjadi suka, seperti, lalu kemudian mungkin. Yang terakhir ini, jauh sekali, mungkin. Jauh banget. Jadi memang bahasa sangat luas sih. Kadang-kala kita kata-kata seperti reviews. Reviews kan menolak ya. Tapi reviews di dalam makna lain artinya sampah. Jauh berubah, jauh sekali. Temple, what is temple? In English, temple is Temple apa? Candi. candi. Tapi kalau Amir Temples is bleeding sudah beda. Oh? Amir Temples is bleeding. Nah ini. Amir Temple. Amir Temples, sorry, is bleeding. Maknanya masa candinya Amir? Nggak mungkin toh. Amir Temple is bleeding. What do you think? Bisa ditebak-tebak Mbak Pinky? Pengurus temple bukan? Amir. Amir is the name of person. Oke. Oh, the name of person. Andi. Oke. Andi's temples is bleeding. Di sini bukan candinya Andi, tapi pelipisnya Andi berdarah. Hah? Itu temple? Yes. Oh, Jadi inilah permainan bahasa, tapi ini biasanya untuk kalian anak-anak yang mau sekolah di sastra Inggris ya, karena sastra Inggris cukup dalam. Ya, ada banyak hal yang kita pelajari, drama, kemudian puisi, banyak sekali. wow. Kita coba langsung review lagi ya, Ya, Pak oke. Salim. Kita menjelaskan, siapa tahu tadi teman-teman ada yang kelewatan. Yuk kita Ya. langsung cek lagi. Kita lihat di Pertanyaan pertanyaannya. ini. Kita masuk ke pertanyaan. Kita ulang ya, anak-anak. Next slide. Next slide. Nah, ini enaknya sih sudah disiapkan Iya, ya tinggal. paragraf jawabannya. Nanti kalian sendiri kalau membaca di rumah nggak seperti ini ya. Cuman kita lihat aja kata-katanya, jelas kok ini. Nah, ini tadi mengenai orangutan. Captivity itu Captivity. adalah kalau buat hewan atau satwa itu berarti dimasukkan dalam kurungan. Kurungan, kandang. Jadi dipelihara ya. Dipelihara. Kalau untuk manusia dalam tahanan. Kalau seperti zoo itu masuk captivity. Zoo kan besar ya, terus baru captivity banyak. Iya sih, masih dalam kehidupan yang tidak terlalu bebas. Bukan yang toh. liar ya. Kalau dia liar, hidupnya 60 tahun. Nah ini pertanyaannya, how long orangutan can survive in captivity? Tinggal di situ ada. Yang harus kita cari pertama adalah kata-kata captivity-nya Yes, dulu. alright. Lalu kemudian kita cek captivity-nya ada di sini nih, ya kan? Ini di paragraf, oh iya. Betul ya? Oh, ini nih di atasnya. Ini. Di atasnya. Jelas. Usually in captivity. Nah, from the age of 13 years, usually in captivity, past the age of 30. Nah, berarti berapa lamakah orang utan ini bisa survive, Tahan hidup ya. bisa bertahan dalam tahanan. Jadi bukan kehidupan yang bebas begitu. Tadi teman-teman sudah memahami, sudah lihat, berarti jawabannya kita lihat slide berikutnya. Alright. Gimana Pak Salim? Betul. 30 tahun toh. Nah, jadi jawabannya jangan tertipu sama 13 years-nya ya. Iya. Dan ini sama kan? 1330 ya. Anak-anak kadang-kadang bingung ini. Usia 13 dimasukkan kandang. Nanti kemudian biasanya meninggalnya nggak lama sih. 30 Yaitu pada saat usia 30 tahun. Iya. Oke, itu tadi ada beberapa review yang sudah kita lakukan di segmen ini. Siap-siap, segmen berikutnya kita akan segera masuk untuk kuis kita hari ini, tentunya dalam pra tryout, yang mana ini merupakan pra tryout menuju ke UTBK tryout UPN. Jadi teman-teman siap-siap yang belum download untuk platform analitikanya, langsung download sekarang juga. Segmen berikutnya kita ada kuis yang seru buat teman-teman, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, dan sekarang adalah saatnya untuk teman-teman bisa bersiap-siap untuk mengikuti kuis yang akan kita ikuti tentunya dalam rangkaian pra tryout
di mana ini menuju ke UTBK Tryout UPN teman-teman. Yuk semuanya yang udah download untuk platformnya Analitika, siap-siap ada tulisannya pra tryout, nanti bisa diklik ke sana. Tapi tentu saja setelah Kak Pinky akan hitung mundur. Ada beberapa persyaratan yang pasti teman-teman. Satu, waktunya adalah 4 menit. Kalau sudah selesai merasa sudah betul jawabannya, langsung saja teman-teman klik submit. Kenapa begitu? Karena untuk menghitung siapakah yang masuk peringkat 3 besar, ini menentukan peringkat juga nih. Selain jawabannya betul, maka harus yang waktunya juga paling cepat. Waktunya cuma 4 menit ya teman-teman ya. Yuk siap-siap, jangan bingung, jangan tergopoh-gopoh, santai, tetap fokus dan juga konsentrasi. 4 menit dari sekarang, 3 peringkat tertinggi akan mendapatkan pulsa gratis dari Sinau Nongoma bareng JTV. Nah, untuk papa mama yang sedang menyaksikan, boleh kasih support, kasih dukungan buat putra-putrinya. Langsung saja Kak Pinky akan hitung mundur dari sekarang. 3, 2, 1. Selamat teman-teman untuk bisa mengerjakan kuis kita dalam rangkaian pra tryout menuju ke UTBK Tryout bersama dengan UPN. Jadi untuk itu teman-teman silahkan fokus konsentrasi mengerjakan. Begitu merasa semua soal sudah dikerjakan, sudah betul jawabannya, klik submit teman-teman supaya bisa masuk. Selain jawabannya betul, waktunya juga termasuk yang tercepat. Dan nanti di akhir acara kita akan segera umumkan peringkat 3 besar. Mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis supaya teman-teman bisa segera mengetahui siapakah yang berhak untuk mendapatkan pulsa gratis dari Sinau Nongoma. Alhamdulillah ya kok dapet ya, nanti bisa digunakan untuk memberikan ucapan selamat hari raya, selamat lebaran buat keluarga dan lain sebagainya. Sambil teman-teman mengerjakan, papa mama nih coba kita akan dengarkan kira-kira apa tips dan trik dari Pak Salim buat teman-teman yang mungkin selama ini suka agak susah mengerjakan soal-soal bahasa Inggris pada saat UTBK. Nah, Pak Salim kalau yang dari kemarin SBMPTN-nya sudah lewat, sebetulnya banyak soal-soal yang sering terjebaknya itu soal-soal yang seperti apa ya? Karena SBM dan UTBK tahun ini semuanya reading ya. Dan readingnya semuanya itu reading. Ya, panjang-panjang sekali. Wow. Kita terapkan skimming dan scanning tadi aja, tetap. Saya kira tetap di arah situ. Tapi pun karena kita membagi ya, ada mat, ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris, ada yang lain-lain. Kalau waktu kita melebihi 22,5 menit, nggak bisa kembali gitu. Jadi untuk anak yang kalian kuasai betul, kalian yakin jawab, baru jawab. Kalau enggak ya, nanti kan kita sisihkan waktu, karena ini bermain dengan waktu. Itu aja. Ini kan masih ada peluang ya buat teman-teman untuk bisa masuk ke universitas. Siapa tahu kemarin merasa kurang puas SBMPTN ya, atau mungkin sempat ikut tryout juga yang kemarin di Sinau Nongoma, masih ada kesempatan lagi. Masih ada. Jadi ini tipsnya bisa digunakan begitu ya Pak Salim. Jadi ya. Jadi jangan terpaku oleh satu bacaan dan kalian terpaku di situ, waktunya habis karena kita hanya 22 menit. 22,5 menit untuk per bidang studi. Oh, 22 menit per bidang studi. Kalau udah lewat 22 menit? Nggak bisa kembali mengerjakan soal itu. Karena ini peraturan baru. Oh ya Mbak Pinky, kalaupun saya bisa memberi informasi pada anak-anak ya. Singkat saja Pak. Singkat ya. Kalau kalian masih bingung, nanti bisa kunjungi Instagram saya ya, Salim Jafar. Bapak Salim Jafar. Ya, J-nya pakai apa? Salim J? Jafar. DJ. DJ. Ya, Salim. Ejaan mama teman-teman. Ya, DJ. Salim DJ Afar. Pakai F ya. That's great. Betul. Nanti silahkan langsung cek aja di Instagram. Waktunya kurang 1 menit 30 detik. 1 menit 30 detik. Buat yang sudah selesai, bisa langsung saja teman-teman submit supaya bisa mendapatkan, selain jawabannya betul, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan dengan waktu yang tercepat. Dan itu juga mempengaruhi poin dan menentukan apakah teman-teman berada di peringkat yang tertinggi. Dan sekali lagi, yang menyaksikan ini bukan hanya teman-teman yang ada di Pulau Jawa, tapi juga teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa. Jadi semangat, ingat sekali lagi semangat, peluang masih ada, kesempatan masih ada, harapan masih ada. Yang penting teman-teman selalu bersemangat. Waktunya kurang 1 menit dari sekarang. Jadi Pak, kalau misalnya mau lihat tips triknya nanti bisa cek langsung ya, ada di Instagramnya Bapak. Di Instagram saya lengkap. Kalian bisa tanya apapun, saya jawab ya 24 jam setelah itu biasanya. 24 jam setelah itu. Baik, karena Pak Jafar kan ya, Pak Salim Jafar nggak terus-terusan ngeliatin sosial media ya Pak ya. Tapi begitu lihat akan langsung diupayakan buat dijawab. Baik, sekali lagi ini adalah tips juga tadi dikasih sama Pak Salim, yaitu rajin-rajin baca ya Yes, Pak. hanya baca, terus-terusan baca. Insya Allah terbiasa dan kalian akan dengan mudah mengerjakan. Berarti kalau baca novel boleh, bahasa semua Inggris, bacaan. Semua bacaan. itu nanti melatih juga ya. Pastinya. Wah, literasi juga terlatih nanti di situ. Oke, silakan sekali lagi. Ini waktunya sekarang kurang lebih sekitar 15 detik dari sekarang. Wah, waktu berjalan dengan cepat sekali. Yang sudah selesai langsung saja di submit teman-teman. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, sudah selesai. Jangan kaget tiba-tiba sudah tersubmit secara otomatis karena memang waktunya sudah habis. Dan sekarang kita akan menantikan siapakah yang berhak untuk mendapatkan posisi 3 besar. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, scanning dan skimming. Jangan kebalik ya, ntar bilangnya disingkat jadi scamming. Kan nggak boleh kalau scamming ya Pak ya. Scanning dan skimming. Alright. Ini dia adalah pemenang kita. Oke, Kak Pinky akan melihat lebih dekat. Pemenang kita ini adalah ada dari SMA 3 Sukabumi. Selamat buat Muhammad Ananda. Mudah-mudahan betul. Lalu kemudian yang ada di peringkat kedua dari SMA 2 Bondowoso, namanya adalah Yudana. Titik-titik Indah Sriwinarto. Lalu yang ada di peringkat pertama dari SMN 1 Purwokerto, selamat buat Yoga. Congratulations buat 3 orang yang masuk dalam peringkat 3 besar. Selamat buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat dan yang paling penting bukan hadiahnya aja, tapi teman-teman juga bisa berlatih mengejar waktu, kan deg-degannya itu ya Pak ya. Berarti Baik, kita masih JTV ada ini waktu? Mbak ya, dilihat oleh semua pemirsa di seluruh di Betul Indonesia. sekali, di betul Indonesia. sekali Pak. Yang mengikuti tidak hanya yang ada di Pulau Jawa, tapi juga di seluruh Indonesia. Saya kira Jawa Baik. Timur saja. Tidak hanya Jawa Timur, seluruh Indonesia bisa menyaksikan. Pak, silahkan Pak, apa yang mau disampaikan ini buat teman-teman yang ada di rumah yang sekarang masih semangat meskipun sekarang masih suasana liburan. Thank you, you've already given me time. Congratulations for all of you who have already listened to me and also watched what I was explaining to you. And you have some difficulties, just join and also visit my Instagram, Salim Jafar. Thank you, have your nice day. Terima kasih Pak Salim, sukses selalu ya. Sama-sama. Semoga hari ini juga puasanya berjalan dengan Amin, lancar. insyaallah. Baik kalau begitu. Insyaallah. Dan sekarang adalah waktunya buat kita menyudahi acara kita hari ini bersama dengan materi kita. Pemateri kita adalah Pak Salim Jafar selaku pengajar dari SMA Takmiria Surabaya. Baik kalau begitu Kak Pinky mengucapkan terima kasih. Insya Allah besok kita berjumpa kembali dengan materi yang berbeda tapi tetap merupakan rangkaian dari tryout menuju ke UTBK, tryout UPN, dan akan ada kuis lagi besok di akhir acara. Semangat ya teman-teman, liburan tetap belajar, kenapa tidak? Kan semuanya pasti seru kalau bersama dengan Sinau Nongama bareng JTV. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum.